Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa aulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala asyrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, sahabat-sahabat fillah yang hadir ataupun kawan-kawan yang menyaksikan tayangan halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam area ridho dan rahmatnya. Kita saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan mudah-mudahan ini pun juga bagian dari saling bantu-membantu di dalam usaha kita untuk menuju tujuan yang teristimewa, tujuan termulia dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggapai kegembiraan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Rasulullah kepada kita, senyumnya Rasulullah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semuanya full cinta dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggota tubuh kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa napak tilas mengikuti, melaksanakan sempurna di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah atau adat istiadat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanana, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir dari pembahasan kita kemarin adalah kita sampaikan beberapa sahabat-sahabat yang sampai tiba di Quba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sesaat di Quba. Dan pastinya tinggalnya Rasulullah SAW di Quba itu adalah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada para sahabat semuanya. Dan bagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa waktu tersebut, Rasulullah masih sendirian, tidak bersama istrinya beliau. Dan telah kita sampaikan bahwa saat Rasulullah hijrah, istrinya Rasulullah masih dua, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah dan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan kedua istrinya Rasulullah masih di kota Mekah. Kemudian setelah 14 hari di kota Madinah, di Quba, atau riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa beberapa hari, tidak dipastikan 14 hari, Rasulullah SAW berangkat dengan beberapa sahabat Muhajirin dan dibaringin oleh orang-orang Ansar dari kabilah Bani Aus, kabilah Aus yang ada di sekitar Quba, yang mereka pun juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji dalam Al-Qur'an. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surat At-Taubah. Saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad untuk tidak berdiri dan melakukan ibadah di Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Yang awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan meresmikannya karena diminta sama mereka-mereka. Tapi karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke akan berangkat ke perang Tabuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunda, mengatakan nanti setelah perang akan aku lakukan. Setelah pulang dari Tabuk, dituntut sama orang-orang Yahudi, orang-orang munafik untuk Rasulullah sholat di masjid tersebut. Turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena tujuan mereka adalah nggak bagus. Mereka tujuannya membangun masjid adalah untuk menyaingi masjid Rasulullah. Mereka untuk bikin irsadan liman haraballah wa rasulah, tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah. Tujuan mereka adalah memecah belah antar umat Islam. Tujuan mereka adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan merangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sini juga pentingnya gimana kita perhatian kepada niat dari semua apa yang kita lakukan. Khususnya amal-amal besar. Dan apalagi pada zaman sekarang berapa banyak orang bangun masjid seenaknya saja. Tanpa memikirkan nilai, bukan permasalahan bangun masjidnya, tidak. Tapi terkadang terbentur dengan banyak hukum-hukum fikih. Semisal terjadinya sholat Jumat yang berlebihan. Terjadinya sholat Jumat yang tidak dibutuhkan. Sehingga terjadi ribut antar satu kampung dengan kampung yang lain. Padahal berdekatan. Maka disinilah sesungguhnya semua masyarakat tidak melakukan sesuatu kecuali bertanya kepada orang soleh, orang alim yang bijaksana, yang memahami akan keadaan, waktu, masa, tempat, sehingga dia tidak berfatwa kecuali atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan bahwa saat Rasulullah akan berangkat ke Masjid Dirar, turun ayat dari Allah, la takum fihi abada. Jangan engkau berdiri di dalamnya di Masjid Dirar itu wahai Nabi Muhammad abadan selama-lamanya. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Sungguh masjid yang didasarkan atas ketakwaan. Min awwal yaumin, dari hari pertama. Dari hari pertama. Saya teringat saat dulu belajar sama Sayyidi Al-Habib Ali Masyhur. Beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab dengan musyawarah para sahabat menentukan kalender Islami adalah dengan hijrahnya Rasulullah. Padahal pastinya banyak juga kejadian-kejadian besar. Pertama kali turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, perang Badar, Isra wal Mi'raj, dan berbagai macam kejadian-kejadian besar yang luar biasa. Tapi kenapa sahabat mengambil kalender Islam diawali dengan hijrahnya Nabi, sehingga disebut kalender Hijriyah. Gal katanya Sayyidi Al-Habib Ali Masyhur radhiyallahu anhu ardahu wa nafa'ana bihi wa bisairis salihin. Beliau mengatakan dalil dari Al-Qur'an adalah ayat ini. Allah menyatakan min awwali yaumin, dari hari pertama. Maka kalimat pertama hari ini awwali yaumin dijadikan dasar oleh para sahabat. Maka kalender pertama dalam Islam adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Itu lebih berhak engkau berdiri di dalamnya, engkau beribadah di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Dan mungkin pernah kita bahas di beberapa halakoh fikih, kalau Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Kuba, apa yang kalian lakukan dalam toharo sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kalian? Kalau disebutkan orang-orang sekitar Kuba menjawab, ya Rasulullah, kunna nudbi'ul hajar bil ma'. Ya Rasulullah, kami ketika istinja itu melakukannya adalah batu terlebih dahulu kemudian air. Sehingga penggabungan antara batu dengan air. Atau maunya sekarang tidak batu dengan tisu dan lain sebagainya. Itu adalah lebih mulia dan lebih afdol. Titik lebih afdolnya adalah karena pastinya yang menggunakan tisu, maka insya Allah orang tersebut penggunaan airnya juga lebih minim. Penggunaan airnya tidak boros, tidak berlebihan. Mohon maaf kalau kita tidak pakai tisu. Mohon maaf untuk menghilangkan yang tersisa saja. Afwan, mohon maaf. Di kemaluan kita,
kita perlu beberapa gayung. Tapi berbeda kalau menggunakan tisu terlebih dahulu, maka sudah bersih, tinggal untuk dibersihkan beberapa gayung, udah selesai. Maka sebetulnya kalau kita pikir kemudahan-kemudahan fasilitas yang ada di akhir zaman sekarang, sebetulnya kalau dilakukan atas dasar sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sangatlah bermanfaat dan lebih afdal. Bukan karena kemudian ingin mewah-mewahan, tidak. Semisal yang saya buat contoh beberapa kali di majelis-majelis halaqah fikih atau di masjid-masjid. Saya sampaikan untuk kalau mandi menggunakan shower. Kenapa? Karena penggunaan shower otomatis lebih minim daripada penggunaan gayung dari air. Gunakan gayung dari bak mandi. Mohon maaf kebanyakan mayoritas kita. Dan rasanya dulu pun kita pun juga kayak gitu. Sebelum kita memakai shower atau apa. Kita sebelum pakai sabun saja sudah jebur. Berapa gayung kita orang gunakan habis. Sedangkan setelah itu pun juga pakai sabun. Setelah pakai sabun pakai gayung lagi. Dan andaikan kita pakai shower. Sepuas-puasnya kita menggunakan shower. Paling kita mungkin 2 gayung, 3 gayung. Di sini ma'asyal hadirin. Wal hadirat ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hal yang disunnahkan dalam penggunaan air adalah tidak boros, tidak berlebih-lebihan, dan telah ma'ruf di dalam hukum fikih. Al-Imam Ahmad bin Ruslan dalam Zubatnya beliau mengatakan makruh isti'malu ma'in asrafa walau minal bahril kabiri qtarafa. Makruh isti'malu ma'in. Makruhnya wudu atau mandi adalah penggunaan air asrafa yang berlebihan. Walau minal bahril kabiri qtarafa. Meskipun dia mandi di pantai. Artinya apa kurangnya pantai? Air yang ada di laut. Air yang ada di samudra. Gak kurang sama sekali. Tapi kita menggunakan berlebih-lebihan. Contoh penggunaan berlebih-lebihan adalah semisal wudhu lebih dari 3 kali. Ya, istilahnya nggak basuh muka lebih dari 3 kali. Basuh tangan lebih dari 3 kali dan lain sebagainya. Ini adalah israf penggunaan air padahal berada di pantai atau di laut. Bagaimana kemudian israf di tempat kita yang pada zaman sekarang ini pun juga berapa banyak daerah-daerah yang mengeluhkan akan kurangnya air. Bersyukurlah kita dan kawan-kawan yang air melimpah. Namun bukan berarti kemudian kita mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita kemudian meremehkan hukum fikih dan juga mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam penggunaan air yang semestinya tidak berlebih-lebihan. Ikhwanana, kembali kepada sejarah yang telah kita sampaikan tentang baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari Kuba bersama dengan para sahabat, dan mestinya pada saat itu bukan puluhan, tapi ratusan sahabat yang menyertai Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat bahwa awal Rasulullah SAW hijrah, perkiraan para ulama ahli sejarah menyatakan bahwa orang-orang Ansar antara 500 ke 600 orang. Antara 500 ke 600 orang. Jadi diperkirakan nisbat prosentase yang Islam pada saat itu lebih kurang 22% ke 25% dari penduduk kota Yathrib dan sekitaran kota Yathrib yang dekat dengan kota Yathrib. Sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan pastinya beberapa kali kita sampaikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada para sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun dari orang-orang Ansar dan juga Sayyidina Sayyidina Mus'ab bin Umar yang beliau berdakwah 2 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota tersebut. Berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat menuju Bani Najjar atau letak sekarang Masjid Nabawi sekarang. Nah, di tengah perjalanan, pastinya perjalanan tersebut karena menggunakan onta, jalan kaki memerlukan waktu. Sesampainya di Qabilah Bani Salim bin Auf, kemudian hampir masuk duhur. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada sahabat untuk melaksanakan sholat Jumat.
Disinilah pertama kali riwayat yang mengatakan bahwa pertama kali Rasulullah SAW sholat Jumat di kota Madinah. Sehingga sampai sekarang diabadikan menjadi masjid Jumat dan salah satu masjid yang sering diziarahi oleh para hujjaj atau orang-orang yang berumroh dan ziarah ke sana. Rasulullah SAW sholat Jumat. Kemudian selesai sholat Jumat, Rasulullah kemudian masuk ke pusat kota Madinah. Maka masuknya Rasulullah ke pusat kota Madinah adalah di hari Jumat. Jadi masuknya pertama kali ke kota Yathrib di Kuba hari Senin. Tapi masuknya Rasulullah SAW di area Masjid Nabawi sekarang itu hari Jumat. Nah, semua para sahabat sangat mengeluh-elukan datangnya Rasulullah SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat hatal awatik. Sampai wanita-wanita, gadis-gadis pingitan. Perempuan-perempuan pada ngelihat-ngelihat dari atas-atas rumah mereka. Dan sering terucap kata-kata yang didengar. Ahua, 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 ahua. Apakah itu Rasulullah? Apakah itu Rasulullah? Waktu yang sangat luar biasa. Kegembiraan luar biasa memenuhi kota Madinah, kota Yathrib pada saat itu. Sampailah Rasulullah berada di kota Yathrib, tengah kota Bani Najjar. Semua sahabat berebutan untuk Rasulullah singgah di rumahnya. Untuk memberikan kepada Rasulullah memilih rumahnya di kabilah ini mengatakan, ya Rasulullah kami adalah kabilah yang paling kaya. Satu lagi mengatakan, ya Rasulullah kami adalah kabilah yang paling pemberani untuk menjaga engkau dari orang Yahudi dan musuh-musuh engkau. Ya Rasulullah kami adalah kabilah yang paling terkenal kedermawanannya. Semuanya kepingin untuk Rasulullah tinggal di tempat mereka. Demikian iman, masyaallah hadirin. Demikian cinta, masyaallah hadirin wal hadirat. Di saat mohon maaf, tidak jarang orang sekitar kita udah kenal lama pun sama seorang ulama kah, seorang ustadz kah, dia enggan untuk mengajaknya ke rumah dia. Padahal mungkin ngajinya dekat di situ, masjidnya dekat sama situ. Tidak jarang kadang-kadang kita dapetin, mohon maaf, orang-orang sekitar kita, mereka tidak suka dengan datangnya tamu. Padahal tamu datang itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tamu tersebut keluar dari rumah tersebut dengan membawa dosa-dosa pemilik rumah tersebut, dan semua balak-balak yang ada di rumah tersebut akan terseret semuanya dengan keluarnya tamu tersebut dari rumah itu. Sebagian orang mungkin mengatakan, rumahku nggak layak, rumahku nggak pantas, rumahku kecil. Masyaallah hadirin, nilai nyamannya seorang tamu bukan terletak pada mewahnya rumah, lapangnya rumah, tapi penerimaan dari sahibul bait, penghormatan dari sahibul bait, lapang hati sahibul bait, gembiranya hati pemilik rumah ketika menerima tamu tersebut. Kalau boleh dibuat contoh, kita datang ke seorang yang kaya raya, rumah mewah, mentereng, hebat rumahnya. Kemudian kita masuk tapi kita kemudian dihina. Gimana? Hah? Kita dikasihnya minum kemudian pakai dibilang, minum. Orang miskin, minum. Kok nggak pernah kan minum kayak gini kan? Minum. Nggak nyaman kita. Dia bilang, ada berapa? Cepat. Aku ada kesibukan. Ucapan-ucapan yang semisal ini mestinya kita bikin kesel. Meskipun rumahnya hebat, mewah, mentereng. Tapi mohon maaf, meskipun rumahnya setengah gubuk, rumahnya setengah batu, rumahnya tidak berkeramik, tapi dia nerima dengan gembira, dia senang dipeluknya kita, senyum dia gembira, Masya Allah, udah lama aku nanti-nantikan, Masya Allah. Meskipun mohon maaf hanya dikasih air putih, meskipun hanya dikasih kerupuk, meskipun hanya dikasih kue-kue yang mungkin kemarin sisa, meskipun dikasih kue-kue yang kering atau yang keras, tapi rasanya nikmat buat orang ini. Kenapa?
penerimaannya. Demikianlah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gimana para sahabat kepingin untuk rumahnya ditempatin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Da'ha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku yang memilih, karena sesungguhnya dia udah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah kemudian melepaskan tali kekang onta beliau. Dan para sahabat setelah mengetahui urusannya adalah dipasrahkan kepada onta, apakah kemudian para sahabat mengatakan, alah apalah Rasulullah ini, kok onta lah pula yang jadi ukuran? Gimana didikan Rasulullah di awal kota Madinah kepada para sahabat? Jangankan kepada Rasulullah, kepada ontanya saja sudah dididik kita oleh Rasulullah untuk hormat kepada onta Rasulullah. Onta betul dia hewan, tapi onta siapa? Onta yang dinaikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku karena dia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Andailah pada saat itu adalah orang-orang yang benci-benci sama aulia solihin ini ya. Orang yang tidak percaya sama keramat, orang yang tidak percaya sama tuan-tuan syekh, mereka akan mengatakan, apalah pula kok kemudian diperpasrahkan sama onta. Apalah pula kemudian, apa, segala macam. Untunglah tidak ada orang-orang kayak gitu di zaman tersebut. Yang ada pada zaman itu adalah sahabat-sahabat yang hatinya bersih. Hatinya cinta sama Rasulullah. Hatinya ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya banyak para sahabat yang kemudian berebutan untuk mencari dahan-dahan, daun-daun untuk diletakkan depan rumahnya supaya ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh dan kemudian ingin duduk tinggal di depan rumah tersebut. Namun pilihan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokah, terduduk, menurunkan dirinya, meletakkan dirinya di depan pintu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah dari Ansar, yang disebutkan rumahnya adalah depan Masjid Nabawi. Persis. Jadi onta tersebut berada di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Bahkan disebut oleh para ulama. Di antaranya disebut oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf dalam kitab Jirabul Miskin. Beliau menyebutkan cerita ada Raja Tubba. Raja-raja zaman dulu dari umat-umat terdahulu. Dari raja negeri Yaman. Beliau berhaji. Kemudian juga sampai di Yathrib. Dan dikasih tahu sama rahib-rahib pada zamannya. Bahwa Yathrib ini adalah kota yang nanti akan dihijrain oleh Nabi akhir zaman. Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Maka Raja Tubba membeli sebidang tanah dan dibangun rumah. Dan Raja Tubba menulis surat. Tubba ini adalah seorang soleh. Hanya saja kaumnya yang mengingkari akan keimanan sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan, wa qauma Tubba kulun kadzabar rusulah wa haqqu wa'id. Adapun Tubbanya sendiri adalah raja soleh. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ada ungkapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah mengatakan, la tasubbu Tubba'an fa innahu rajulun soleh. Jangan kalian cela Tubba karena Tubba adalah seseorang yang soleh. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah Tubba seorang nabi ataukah bukan. Namun yang masyhur, Tubba adalah seorang raja yang soleh. Tadi kita sampaikan Raja Tubba ini membeli tanah dan bangun rumah di Yathrib, kemudian menulis surat. Surat tersebut ditulis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin. Akhir dari seluruh nabi dan rasul. Min Tubba, dari Raja Tubba al-Yamani.
Kemudian ditulislah, wahai Rasulullah, ini rumah adalah aku persiapkan untuk engkau ya Rasulullah. Dan andaikan aku masih hidup ya Rasulullah, maka aku akan berkhidmah kepada engkau ya Rasulullah. Dan aku menunjukkan imanku kepadamu ya Rasulullah. Dengan berbagai macam tulisan-tulisan. Dan itu surat dijaga sampai turun menurun, sampai turun menurun. Demikian juga sampailah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Memang secara hukum fikih pastinya Abu Ayyub Al-Ansari dari segi warisan dia mewaris rumah tersebut. Tapi hakikatnya rumah tersebut memang diperuntukkan untuk dari pemilik pertamanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana niat seseorang tidak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat berjalan berapa ratus tahun dari zaman Raja Tubba sampai kepada Rasulullah. Namun niat baik tersebut tidak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rendahkan niat yang baik. Perbanyak niat. Niat adalah ibadah yang sangat mudah, yang sangat gampang. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, ibadah itu ada dua macam. Satu, ibadah yang bisa kita lakukan dan resikonya tidak terlalu besar. Dua, ibadah yang resikonya terlalu besar. Ibadah yang bisa kita lakukan dan resikonya tidak terlalu besar adalah ibadah-ibadah kesehari-harian kita. Baca Quran, sholat, ilmu, sedekah. Ya meskipun mungkin ada resiko, riya, sombong, ada resiko. Tapi insya Allah, mudah-mudahan insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Maka niatkan dan lakukan. Kedua, ibadah yang resikonya besar. Ibadah resiko besar semisal menjadi pemimpin. Semisal menjadi hakim. Menjadi qadhi. Ini adalah ibadah juga besar. Kalau adil. Tapi kalau tidak adil, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau adil pemerintahan, maka mereka menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Sehingga dalam hadis yang saat Rasulullah menyebut 7 kelompok dinaungin oleh Allah di hari kiamat. Di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang pertama yang disebut oleh Nabi adalah imamun adil. Imam yang adil. Kalau adil. Tapi kalau tidak adil, habislah kau di akhirat. Tapi kalau tidak adil, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, tidak ada seseorang yang memiliki kuasa kepada 7 orang dari umatku. Illa ja'a yaumal qiyamah, kecuali datang nanti di hari kiamat, maghlulatan yadahu fi unuki. Kedua tangannya akan terbelenggu di belakang lehernya. Yafukuhu adlu au yubikuhu jawru. Yang penting pertama kali dibangkitkan udah terbelenggu. Setelah itu akan terlepas karena keadilannya atau dia malah terjerumus dalam api neraka karena kedolimannya. Ini orang yang menguasai 7 orang, 8 orang dari umat ini. Gimana yang menguasai 200 sekian juta orang? Masya Allah, tanggung jawab besar. Sedangkan berapa banyak orang akhir zaman berebutan dalam kepemimpinan. Shadaqah Rasulullah. Rasulullah SAW benar. Nabi bersabda, innakum satahrisuna alal imarah. Wa innaha satakunu lakum nadamah yaumal qiyamah. Kalian semuanya akan berebutan akan kepemimpinan. Dan hal itu akan menjadi penyesalan buat kalian nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua penyebab-penyebab penyesalan di dunia dan di akhirat. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan zahir wa batin, dalam semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal sehingga kita gerak kita, diam kita, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk muslimin, muslimat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada halaqah-halaqah berikutnya. Terakhir tadi kita cerita akan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggal, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, tapi hakikatnya adalah rumah itu memang diberikan atau haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Raja Tubba. Namun pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian mengambil hak-haknya orang. Rasulullah SAW nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Rasulullah akan membangun rumah setelah Rasulullah SAW membangun masjid dan Rasulullah masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau bahkan
juga membuat kemah-kemah di depan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang manfaat, insya Allah. Sehat walafiat selalu, insya Allah. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah. Berjumpa kembali insya Allah di waktu-waktu berikutnya. Tetap dalam halaqah min ajli Rasulillah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.